Ngemanjainnya dapat juga nggak Mbak? Caranya beda. Nggak ngebanjain yang udah berumur kan. Dia lebih ke perilaku. Kayak gini, anterin dong. Ya gitu loh. Kalau gini dia bisa bisa nurut gitu loh. Bisa enak diajak ngomongnya. Tapi kalau untuk kedewasaan kurang. Durasi seks gimana Mbak? Katanya yang lebih muda durasi seksnya lebih panjang, lama. Is that true? Belum tentu kan? Belum tentu kan? Tuh, dengerin. Tergantung hati, tahu? Betul. Kadang-kadang anak muda gini, ya maaf aku keluar duluan, aku kan nggak biasa. Ya ngomong gitu loh. Gue coba gini. Oke, nanti lo akan terbiasa. Segitu kan? Iya. Aku tuh suka mikir, kadang-kadang suka terlalu kepedean gini gitu ya. Justru yang 30-40 ke atas itu lebih pintar dibandingin 30 ke bawah. Karena yang muda itu lebih banyak nafsunya, baru dimasukin udah celot gitu loh. Sementara kalau yang udah berumur, Mbak aku pernah dia gini, oke, begitu dia mau keluar dia tarik nafas, terus dia tanya, kamu udah mau keluar belum? Oke, kita lanjut ya. Dia bisa mengatur nafas dia bisa mengatur emosi dia sampai dia keluar. Oke, kamu udah keluar, saya keluar. Begitu laki-laki ngomong begitu, aduh, ini laki yang gua demen. Dia akan mendahulukan kita keluar daripada dia. Itu laki-laki. Women come first, okay? Women come first. Pasti kan perempuan seneng Mbak, kamu udah keluar, saya udah saya keluar ya. Tapi kalau lakinya udah keluar, ya udah kamu main sendiri aja. Sebel banget gitu. Iya kan kesel gitu kalau laki yang udah mendahulukan kita, itu kayaknya kita sangat dicintai, terus kayaknya kita aduh dicinta banget sama gue, disayang banget sama gue gitu. Jadi semua ada plus minusnya lah. Jadi nggak jaminan anak muda itu akan gimana, jangan terlalu ekspektasi terlalu jauh. Nggak, bukan soal umur. Tuh kan, kembali lagi kalau misalnya koneksinya nggak ada di hati ya Mbak. Betul. Kan gimana lo silaturahmi kelamin kalau misalnya nggak ada kekompakan di dunia persilatan ini? Gimana mau silaturahmi kelamin kalau tidak ada kebersamaan, kekompakan, harus dibicarakan silaturahmi yang baik, jangan main asal nyelondong aja. Hati-hati say. Penting. Nah, gue nggak kebayang Mbak. Gimana jadi dirimu waktu pertama kali hubungan seks? Aku tuh waktu itu masih itu aku belum nikah loh waktu itu. Aku bandel, akhirnya aku berbuat, dan laki-laki itu beda 5 tahun. Jadi lebih tua. Dia pintar nggak langsung main jebret, dia bawa aku jalan-jalan. Dia kayaknya cinta banget sama gue gitu kan. Disayang, romantis, terus nggak main langsung masuk. Biasalah foreplay, ini itu. Terus aku bilang jangan dong, nggak apa-apa, dikit aja gitu. Gimana sih dikit sih? Kan nggak ngerti Mbak. Kok dikit sih? Iya dikit aja, udah nggak apa-apa kok. Nanti aku nggak perawan loh. Enggak, udah nggak apa-apa, dikit aja, dikit gitu. Oh ya udah deh kalau dikit kan, cuma nempel doang, nempel doang bangsat. Nempel doang tuh. Oh ya udah deh nempel kan kedorong lama-lama masuk. Begitu masuk, karena dia foreplaynya pinter, kita kan perempuan basah basah. Jadi itu kalau yang ada lubrikasi ya, basahnya tuh mungkin banyak, jadi berasanya ya nggak terlalu cuman peri-peri dikit. Pas pagi-pagi gini, kok ada tetesan darah, aku gitu doang. Dia bilang enggak apa-apa, cuma bersihin aja gitu loh. Udah gitu. Aku gini, oh ya udah, nggak ngerasa apa-apa gitu loh. Terus akunya nggak ngerasa kayak semuanya seks pertama tuh sakit ya. Jadi ya tergantung dia lebih, ya mungkin karena dia lebih berumur, dia lebih pengalaman. Tapi setelah itu aku baru, aduh ternyata gue udah gak perawan nih gitu kan. Gitu. Aku sempet agak-agak aduh gitu. Jadi nggak langsung terus aku mau lagi enggak. Berproses ada proses lah. Ada proses. Aduh nanti gimana ya? Kan zaman dulu kita mau ngomong sama orang tua mau ditabokin. Aku mens aja nangis. Hah, darah? Mati lu, gue berdarah. Ini kenapa panik, Mbak? Aku berdarah tuh panik. Aku nangis diem di kamar ibuku. Kenapa? Enggak berani ngomong karena kalau aku tuh kan kita zaman dulu ngomong seks sama orang tua boro-boro mau digaplok kali. Iya, ya kan? benar. Ngomong mens aja aku takut, apalagi ngomong begituan. Jadi aku diem, nggak berani ngomong. Setelah mungkin ya ibuku ngelihat mens aja setelah berapa hari aku bilang ini kok aku berdarah gitu. Besok baru bilang aku pakai tisu mulu. Ya ampun kan bocor. Ibu bilang ya itu kamu mens gitu loh. Hah, mens?
gitu kan. Nah, terus itu yang soal mensus. Kalau yang soal keperawanan aku nggak berani ngomong, ya udah diem aja, berjalan dengan waktu akhirnya ibuku tahu sendiri. Tapi aku pakai proses yang aduh gimana ya nanti, aduh gimana ya zaman dulu. Pasti ada galaunya lah. Ada. Aku pertama kali dicium tuh SMP kelas 3 sama anak SMA. Dulu Mbak, zaman dulu cowok-cowok basket itu kan. Oh iya, cowok basket ya. Pokoknya siapa yang bisa dicium sama dia, dicium pipinya dong. Aku bangga banget. Dilirik aja juga sampai keringetan itu udah gemes Mbak. Akhirnya aku dapet dong anak basket tinggi, kumis-kumis tipis gitu kan, keren banget. Itu pertama kali aku dicium sama dia di bumi perkemahan waktu itu, camping, dicium. Terus aku tuh kaget loh, dia tiba-tiba lidahnya keluar. Aku gitu. Goblok banget deh, karena dulu tuh gak ada dikasih tahu. Aku gini, kamu kenapa sih lidahnya gitu-gitu? Enggak, cobain aja, enak enggak, jangan gitu, jijik. Aku bilang gitu, bisa aja gini-gini. Oh iya ya. Terus lama-lama dia enggak kok, ini cuma begini. Akhirnya gini, gitu ciuman gitu. Udah, itu pun 2 hari loh aku panik. Mati gua hamil. Aku berpikir dicium tuh hamil. Aduh, mati nih gua dicium. Itu masih umur berapa ya? 16 kalau nggak salah. 14, 15 apa ya? SMP kelas 3. Waduh, hamil gitu loh. Iya. Nggak berani ngomong. Tapi bener lah, pada zaman tahun itu 90-an tuh aku inget Mbak, aku pernah baca buku dari jendela SMP gitu ya. Pas waktu itu SMP dan baca buku itu terus ada ciuman, terus tiba-tiba soalnya diceritain itu si cewek itu hamil. Jadi waktu itu pas ciuman pertama kali, aku sih ciuman pertama kali itu SMA kalau nggak salah tuh ya, SMA kelas 1 apa ya gitu, apa SMP kelas 3. Nah, pas waktu aku ciuman pertama kali itu, aku bener tuh sama kayak Mbak sempet mikir, Dan, jangan-jangan gue hamil nih gitu. Sampai gimana caranya aku cari tahu, cuma mamaku yang cerita, orang tuh bisa hamil kalau gimana aja sih gitu. Mungkin mamaku kalau denger sekarang dia shock. Dia cerita hati-hati gini segala macam. Ciuman mah nggak bisa hamil, nyokap ngomong gitu kan. Tapi gue korek-korek dulu Mbak berapa hari deg-degan sama gitu. Karena dulu gue pikir waktu SMP bener-bener ciuman itu bisa hamil. Iya kan, kita tahun 90-an tuh percaya sama kayak gitu. Kita Novel itu nih kacau. Zaman dulu ngomongin soal seks tuh tabu, ngomong orang tua tuh kayaknya aneh. Emang anak sekarang ada YouTube, ada ini udah tahu ciuman dan segala macam. Kita mah boro-boro ya. Iya. Mau ciuman aja kayaknya panas dingin, keringetan, ser-seran gitu. Ada buku Adik Baru, inget nggak Mbak, tahun 90-an tuh, itu semua orang udah rame tentang dikasih tahu. Padahal itu seks edukasi sih. Setelah gue pikir-pikir, itu adalah buku yang bilang tentang ini loh, dari mana sih adik itu keluar. Jadi judul bukunya dulu Adik Baru. Itu rame banget dibilang buku pornografi. Sekarang gue baru ngerti, itu buku seks edukasi. Kesian banget orang. Udah dibredel di ini itu. Gila dulu susah ya Mbak ya. Sekarang mah aduh gampang banget. Dan banyak yang muda-muda pun udah ya ada yang hamil gitu loh, dia SMP, SMA. Ribet lah ya resikonya. Untung Mbak nggak hamil dan segala macam waktu itu. Padahal dengan sedikitnya pemahaman dan pengetahuan tuh gimana Mbak? Iya mungkin aku nggak rezeki kali itu. Nggak juga abis itu sering gitu, enggak ada aduh nggak deh gitu kan, ada rasa takut, ada rasa gimana gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, ini ternyata begini, kita belajar dari pengalaman. Jadi tapi nggak juga beli kontrasepsi dong, zaman itu kan belum tahu Mbak. Boro-boro ngerti. Boro-boro pakai kondom segala macam. Iya, mana tahu, nggak ngerti. Deg-degan ya. Gitu. Tapi dengan bertambahnya umur kita jadi tahu ya kayak sekarang gitu kan, lebih paham dan nggak bisa dibodoh-bodohin, nggak dikit aja, dikit doang, dikit aja, dikit hati ya. bablas gitu, gara-gara dikit aja dibablas deh, ya kan. Itu yang penting. Terus gini, kan maksudnya zaman dulu sama zaman sekarang tetap ya, kalau di Indonesia udah soal hubungan seks itu udah pasti dramatisir banget. Gue nggak kebayang pada waktu itu suami Mbak itu tahu kan gitu ya, bahwa Mbak itu adalah bom seks dan segala macam. Dia nggak diribetin tuh sama teman-teman ya Mbak masa itu? Enggak, dia cuek, dia nggak, pokoknya yang penting dia bini gue seru-seru aja. Jadi ya udah jalanin aja. Bahkan waktu terakhir aku booming itu aku udah deket sama dia. Udahlah tenang aja kayak gitu, dia nggak peduli. Terus aku syuting ya, malah dia ngelindungin dong ya Mbak. Iya, makanya ya itulah kalau laki-laki yang sudah mapan berumur tuh beda. Dia tidak akan kamu sih gini-gini mau main film enggak. Tapi udahlah, kamu orang karirnya begitu gimana? Nggak usah dipikirin, kamu jalanin aja, tapi kamu juga baik-baik gitu loh. Ya kan sebenarnya juga dulu aku pernah sampai ribut kalau yang aku pernah selingkuh, dia juga sempat tahu dan marah sih, sempat kita berantem besar. Tapi ya akhirnya namanya cinta ya balik lagi lah. Dianya yang cinta. Gitu loh. Ya namanya juga hilaf kan, orang ada salahnya juga ya. Tapi di situ aku bilang, ini loh
dia kan pertama marah, kita sempat berantem. Tapi aku bilang ini loh, gue nih begini-begini, aku selingkuh tuh aku punya alasan. Ini ya, perempuan melakukan sesuatu hal tuh pasti ada alasannya. Iya. Gak mungkin dia tiba-tiba ujuk-ujuk selingkuh. Bukannya membenarkan perselingkuhan bukan. tapi maksudnya sebaiknya jangan sih. Coba deh pahamin gitu ya, kalau sampai ada perselingkuhan kan pasti gini, ada kontribusi. Memang yang paling salah yang selingkuh, tapi pasti ada kontribusi dari kedua belah pihak kenapa sampai terjadi perselingkuhan. Dan kadang-kadang kita tuh terlalu ego gitu untuk menyadari gitu kesalahan pihak kita yang diselingkuhin gitu terutama gitu ya Mbak. Nah kan sebenarnya aku tuh percaya ya, meskipun Mbak itu masih seksi di umur 50-an gitu ya, terus dia gitu pernah jadi bom seks dan segala macam, aku percaya bahwa tidak ada perempuan yang layak untuk dilecehkan. Nah pelecehan seksual yang paling sering Mbak terima itu yang seperti apa Mbak? Pelecehan itu aku pernah, ada lah yang memegang. Aku pernah zaman ini dipegang ini nih payudara, gitu loh. Biasa dari pinggir, iya. Namanya kalau kita lagi acara tiba-tiba ada yang nyolek, kita kan nggak tahu siapa yang nyolek, terus dipegang pantat, gitu loh. Cuman aku gini, apa ya? Image aku itu jelek nempelnya, bom seks. Pasti orang berpikirnya ini perempuan gampang diapa-apain, bisa dibawa, terus gampang diapa-apain, jadi mereka udah mau main megang aja. Iya, gimana caranya? Aku tuh dulu walaupun bom seks, aku tuh pakai baju nggak pernah terbuka, selalu pakai kaos yang tertutup. Jadi mereka juga, kok Yurika nggak seperti ekspektasi mereka ya? Kaget dipikir tuh bom seks tuh bajunya mini, ketat, tinggi. Enggak, aku pakai celana pendek, pakai celana panjang, jeans, pakai kaos, pakai tank top, karena aku memang orangnya agak tomboy. Nah, jadi bukan yang girly yang tetek kemana-mana gitu, enggak gitu. Jadi orang mau ngelecehin juga, kok ternyata orangnya begini doang sih, enggak sesuai ekspektasi. Enggak seheboh kadang-kadang. Mungkin itu terjadinya di otaknya para laki-laki. Aku pernah sama wartawan ini Yurika, aku gini Pak, aku pakai jeans sama kaos. Ini Yurika, iya, kenapa Mas? Ini Yurika, dia semua. Iya, saya Yurika. Dia langsung diem. Kok nggak seperti yang gue pikirin? Dia pikir tinggi, besar, tetenya gede, bajunya seksi. Ternyata aku pakai kaos sama jeans aja biasa gitu. Iya. Ini waktu aku juga lagi mau ketemu mau syuting ini aja gitu, aku tanya Mbak pakai baju apa, kan aku nggak tahu ya, siapa tahu ntar pakai baju Cinderella apa. Waduh, gue udah bingung nih cari baju, kata Mbak. Enggak, Zoya tenang aja, pakai jeans aja sama kaos. Yes. Gue langsung gitu. Lebih nyaman kan? Iya, juga lebih comfortable juga. Iya, kita ini udah berumur, udah tante-tante, janganlah bertante-tante banget bajunya yang udah sasak-sasak. Nah, yang kita harus selalu kelihatan fresh, kelihatan muda gitu kan. Ya kan, lebih fresh, lebih muda, lebih seru, lebih santai juga lebih santai. Mbak, gitu. So jadi sebenarnya kembali lagi kenapa sih segitunya gitu ya saya ngasih tau soal ini J-Friends, karena pada dasarnya apapun yang membuat si perempuan itu nyaman ketika dia pakai bukan berarti kamu boleh melecehkan. Orang pekerja seks aja mesti kamu bayar, enak aja colek, emang kita bisa mencolek. No. Colek-coleknya, you colek, you pay ya, apa you pay dicolek-colek. Jadi sebenarnya biarkanlah perempuan untuk menggunakan pakaian yang dia rasa nyaman gitu ya, dan berkiprah dimanapun dia merasa nyaman berkiprah. Ajarilah laki-laki untuk bisa menghargai perempuan ya J-Friends. Laki-laki no bici-bici. No bici-bici ya. Paling males tuh kalau gitu. Ya gimana nggak digodain abis bajunya kayak gitu. Emang kita mau pakai baju kayak apa juga kalau kita nyaman kita boleh dong. Betul. Jadi don't judge book by cover. Kayak sekali bener-bener. Don't judge book by cover. Iya. Kenapa kata sayang, kenalin dulu dong. Ya, exactly gitu. Jadi pemikiran-pemikiran ini nih gitu. Nah, ketika tadi Mbak Yurika sampai cerita bahwa syutingnya tuh biasa aja. Kadang-kadang apa yang ada di pikiran Anda semua itu belum tentu kenyataannya tuh seperti itu. Betul. Gitu. Jadi jangan terlalu lebay gitu kalau belum tahu apa yang terjadi di belakang layarnya. Betul, ya kan. betul. Orang yang syuting aja santai-santai aja prosesnya, malah yang di luar lebih heboh gitu. Jadi sebenarnya sempat bingung kan, bilang bom seks. Perasaan gue syutingnya nyantai aja, nggak gitu-gitu betul, amat ya. Betul. Cuma jago ngelenguhnya aja dia, jago ngomongnya aja. Tapi emang penting ya Mbak, kalau kita ngesek nggak pakai diem aja kayaknya. Exactly. Lu enak nggak sih sebenarnya? Nggak ada tanggapan kan, nggak seru ya Mbak ya. Rasanya gimana sih? Aku diem aja. pusing nggak ada. Boleh dong, boleh kan?
boleh banget gitu. Cuma yang penting jangan peres gitu kan. Bagaimanapun juga ketika melakukan hubungan seksual itu adalah bagus kalau kita juga memberikan ekspresi-ekspresi seksual yang sesuai kan ya Mbak. Berarti ekspresinya pakai muka nggak? Pakai ini nggak muka? Pakai suara. Atau kan kira nggak gitu ya nggak? Gini kudu gini apa? Kan ekspresi. Tahan. Kan ekspresi muka perlu juga kan? Perlu. Gini Pak. Lempeng. Nafsu gagal nafsu sih Fred. Jadi harus memang harus lebih ini ekspresi. Iya. Kalau body language juga Mbak. Body language. Iya kayak gimana? Ya, gitu deh Mbak. Ini kayak kelas body language jadinya Tentang guru aerobik jadi tahu ya. Body language itu BL bener kelas BL kan untuk perut yang gitu-gitu kan, ada Kegel. Iya. Kegel untuk mengencangkan paha, mengencangkan vagina gitu. Iya, jadi vagina terutama ya. Betul. Jadi kalau kencang itu kan nanti ada apa sih kayak itu nggak usah pakai tongkat Madura loh. Tinggal gini-gini aja. Karena biasa latihan Kegel sama body BL. Iya, karena kan harusnya senam panggul juga kan. Ini juga pengaruh nih Mbak sebenarnya untuk bikin kita lebih kuat, apalagi yang suka woman on top. Oh iya, sebelum ditutup, posisi seksual favorit seorang Yurika Prastika adalah woman on top. Dominatrix. Everybody love on top. Iya, karena lebih banyak dapat orgasmenya Mbak. Kalau woman on top itu. Kalau Mbak karena sukanya karena apa? Karena aku karena gue bisa berekspresi di atas. Ya, nggak hanya sekedar turun naik, tapi kanan kiri goyal kanan goyal. Dari huruf 1 sampai 0 sampai 9 bisa Mbak. Oh gitu. Wow. Ya kan jadi kita bisa berekspresi, berimajinasi, biarkan kita memainkan peran kita di atas. Tuh. Iya kan? Kepanasan yang di sana ya, nggak tanggung jawab ya. Iya Mbak, karena kalau nggak gitu, kita laki-laki kan nggak tahu di mana kita punya kenikmatan. Jadi kita harus mencari sendiri. Nah, laki-laki lah yang harus bertahan. Iya. Kamu tahan ya. Nih loh ya, kalau misalnya masih ada yang bilang, wah kalau perempuan udah umur 50-an udah gak bisa ngapa-ngapain, udah tua lah gak bisa ngapa-ngapain, itu salah kalian sendiri ya. Mbak ini sudah 52 gitu and still going so hot. Always hot. Super hot. Jadi kembali lagi pada perempuan, kalau kita bisa menikmati keseharian kita, karena hidup tuh bukan cuma perjuangan loh sih friends, tapi hidup juga adalah masalah menikmati. Kalau misalnya seperti Mbak Yurika, dia bisa menikmati kebahagiaannya, apapun peran-perannya di masa lalu, santai aja, apa adanya, kayaknya juga enak-enak aja ya. Gitu ya Mbak ya. Tapi itu semua berproses ya, ada aku juga ada down, ada up and down, itu kita semua berproses, kita harus terima. Dengan umur segini udah kita bukan harus memilih Mbak, tapi kita udah harus stay, kita udah harus mapan, bukan memilih si A si B si C, udah nggak bisa kita. Kita harus stay, kita harus ya udah ikhlas aja, kita terima aja, dan kalau emang itu dikasih yang terbaik ya udah. Nah ini kayaknya nih ya rahasia kenikmatan hidupnya. Thank you banget ya Mbak ya. It's very fun. Aku juga senang ketemu dengan Mbak Zoya, bisa berbagi pengalaman secara kita umurnya nggak jauh beda kan. Jadi buat friendsnya Mbak Zoya, inilah pengalaman yang wanita berumur gitu. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menikmati hidup, I think it's fine gitu ya. Jadi jangan orang, apalagi yang paling males tuh kayak gini. Aduh, Mbak Zoya masih hot deh walaupun sudah berumur. Lu mau muji gua apa mau ngapain sih? Jadi nggak kalau ini deh, terus dia gini nggak percaya, mau coba, mau dihitung ya, mau dipasang, nggak percaya, mau coba, pengen digituin, aduh, udah deh. Kita berkabaran sore. So thank you banget ya Mbak Yurika ya. Jadi friends, jangan lupa subscribe ya channel YouTube-nya Mbak Yurika gitu. Yurika Prastika. Lihat kegiatannya apa aja, kepoin vlognya, gimana sih kehidupannya. Kalau misalnya dulu jadi bohong seks, apakah sekarang harus jadi cougar? Lihat di YouTube-nya gitu, kepoin semua. Saya juga akan ada di YouTube-nya Mbak Yurika. So thank you so much friends, thank you Mbak Yurika. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Do you want to dance?